Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara atau renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan ini kita kembali satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Karena anugerah-Mu Engkau boleh memelihara kami sepanjang malam yang berjalan dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kami boleh menikmati petiduran yang nyenyak. Terlebih pagi yang indah ini Engkau sudah bangunkan kembali kami dengan keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengawali seluruh aktivitas kami dalam berbagai aktivitas yang berbeda, kami Tuhan mau mendengarkan renungan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohon Roh Kudus menolong kami, biar kami sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Allah yang akan kami renungkan bersama. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kami akan mulaikan renungan firman Tuhan pagi yang indah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih tetap berada pada judul yang sama, yaitu Tuhan mengaruniakan kasih dan sayangnya kepada orang-orang yang takut akan Dia, ya. Itu kita baca di Daniel 1 ayat 9. Saya bacakan kembali. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ya, puji Tuhan. Kemarin pada bagian yang pertama kita sudah melihat apa penyebab bangsa Israel atau kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Jehoiakim kalahkan oleh kerajaan Babel, yaitu raja mereka Nebukadnezar, dan mereka dibawa ke pembuangan selama 70 tahun lamanya, ya. Alasan yang pertama atau kesalahan bangsa Israel atau kerajaan Yehuda yang pertama adalah di mana pada tahun yang ke-7 ada hukum yang berlaku di Israel, yaitu hukum Sabat atas tanah, ya. Jadi sejak bangsa Israel berdiri satu kerajaan yang masih utuh, ya. Waktu itu masih kerajaan Israel bersatu yang terdiri dari 12 suku. Ya, dimulai dari Raja Saul sampai raja yang terakhir adalah Jehoiakim, ya. Selama masa pemerintahan raja-raja di Israel, ya. Mulai dari Israel bersatu dengan 12 suku sampai Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan, ya. Bangsa Israel mengabaikan tahun Sabat, ya. Sebenarnya pada tahun yang ke-7 di Israel semua tanah, semua ladang yang ada di sana harus berhenti dari taburan-taburan yang harus ada, ya. Tidak boleh ditaburi pada hari yang ke-7, tahun yang ke-7. Sebab tahun yang ke-7 itu setiap tanah di Israel harus berhenti, ya. Tidak boleh ditaburi, ya. Nah, itu adalah kesalahan bangsa Israel, khususnya kerajaan yang Yehuda, ya. Sehingga mereka dibuang ke Babel, bait Allah dihancurkan, perkakas-perkakas bait Allah dibawa ke perbandaran daripada dewanya Nebukadnezar, ya. Kemudian kita akan lihat kesalahan juga daripada Raja Jehoiakim, ya. Kita akan lihat di dalam 2 Tawarik 36, ya. 2 Tawarik 36. Kita akan lihat di sana penyebab bangsa Israel itu dibuang ke Babilonia selama 70 tahun, ya. 2 Tawarik 36. Di sini dikatakan Jehoiakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja.
Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya, ya. Jadi ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Raja Yoyakim ketika dia memerintah sebagai Raja Yehuda pada masa itu, ya. Nah, untuk itu mari kita lihat apa kejahatan yang dilakukan oleh Raja Yoyakim. Kita akan melihat di dalam Yeremia 22 ayat yang ke-18 dan 19. Yeremia 22 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Yeremia pasal 22 ayat 18 dan 19. Ya, tapi saya akan baca dari ayat yang ke-13 sebab disitulah dimulainya. Yeremia 22 ayat yang ke-13. Di sini kita lihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Yoyakim Raja Yehuda pada masa itu, ya. Di sini redaktur Alkitab memberikan perikop atau judul bacaan nubuat melawan Raja Yoyakim. Ya, ini nubuat yang dinubuatkan oleh Raja Yeremia bagaimana tentang kejahatan yang dilakukan oleh Raja Yoyakim. Nabi. Ya, jadi kita lihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Raja Yoyakim. Ayat 13, celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan, ya. Kemudian dan anjungnya berdasarkan kelaliman, ya. Jadi yang pertama, dia membangun istananya berdasarkan ketidakadilan, ya. Ada terjadi ketidakadilan di sana. Kemudian dia membangun anjungnya berdasarkan kelaliman, ya. Masih di ayat yang ke-13. Kemudian di ayat yang ke-13 ini dikatakan yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma, ya. Yang keempat, dan tidak memberikan upahnya kepada mereka atau kepadanya, ya. Nah, di sini betapa kita lihat kejahatan daripada Yoyakim, ya. Dia membangun istananya berdasarkan ketidakadilan. Ada yang tidak beres di sana, ya. Kemudian membangun anjungnya dengan berdasarkan kelaliman, ya. Dia raja yang lalim ternyata pada waktu itu. Kemudian para pekerja-pekerja yang mengerjakan baik istananya maupun anjungnya itu dipekerjakan secara cuma-cuma. Mereka tidak digaji, tidak dibayar upahnya, ya. Nah, saudaraku, di sini sebenarnya orang yang bekerja itu harus mendapatkan upah, ya. Itu sudah ketentuan dari Tuhan, ya. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 24 dulu, ya. Ulangan pasal 24 ayat yang ke-15 kalau saya tidak salah. Ulangan pasal 24 ayat 15, ya. Kita akan lihat seorang pekerja itu harus mendapatkan upahnya, ya. Nah, saudaraku, kita lihat Ulangan 24 ayat 15 berkata, atau mulai dari ayat 14, di sini Ulangan pasal 24 ayat 14 dan 15 berkata, jangan engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun orang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkan karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Saudaraku, Raja Yoyakim adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk memimpin kerajaan Yehuda pada masa itu. Tetapi ketidakadilan, kelaliman terjadi pada masanya, ya. Dia membangun istananya, membangun anjungnya, memakai orang-orang, ya, kelas bawah yang memang ekonomi lemah, ya. Kalau bahasa sekarang ekonomi lemah. Orang-orang yang miskin dengan cuma-cuma tanpa dibayar. Padahal Ulangan 24, ya, Ulangan 24 ayat 14 dan 15 berkata, janganlah engkau memeras, ya, menindas dan lain sebagainya
seorang pekerja yang miskin, ya. Dan apabila dia sudah selesai bekerja, kalau tenaga harian, ya, saya tidak tahu kalau di Indonesia mungkin setiap hari Sabtu, ya, sebab minggunya kan hari istirahat. Hari Sabtu para karyawan atau para pekerja dibayarkan gajinya, ya. Nah, ternyata di Israel mungkin harian itu berarti setiap hari itu dibayarkan, ya, sebab di ayat ke-15 tadi dikatakan, ya, Ulangan 24 ayat 15 berkata, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Jadi seorang pekerja harian apabila selesai bekerja pada hari itu sebelum matahari terbenam, ya, atau orang yang mengerjakan mereka itu harus membayar upah mereka. Sebab kalau sudah matahari terbenam, apalagi dibayar ditunda sampai besok harinya, sementara orang itu sangat membutuhkan, maka itu akan menjadi dosa bagi orang yang memberikan pekerjaan. Jika orang pekerja itu berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan menggerakkan tuannya memberikan upahnya. Jadi saudaraku, kita lihat, inilah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Raja Yoyakim pada waktu itu. Membangun istana, membangun anjingnya, ya, memakai orang-orang yang miskin, ya, tenaga-tenaga harian yang miskin, ekonomi lemah, dengan tidak membayar upah mereka, saudara, ya. Nah, sekarang kita akan lihat ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan, ya, yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar, ya. Aku mau mendirikan istana yang besar, lebar, ya, dan anjungnya yang lapang luas, ya. Lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencat merah. Nah, saudaraku, di sini betapa kita melihat ternyata Raja Yoyakim termasuk raja yang sombong luar biasa, ya. Di sini dia selalu mengandalkan materi. Di samping dia memeras pekerja, dia mempekerjakan pekerja tanpa dibayar, dia ternyata memiliki kesombongan yang luar biasa. Dia ingin menunjukkan bahwa dia raja yang hebat. Dia membangun istana, membangun anjing yang luas dan besar, ya. Nah, itulah kesalahan-kesalahan sebagai penyebab bangsa Israel. Itu kesalahan-kesalahan dari pribadi dari Yoyakim, ya. Kesalahan pertama yang paling utama selama 400 tahun masa pemerintahan raja-raja, mulai dari Saul sampai Yoyakim, kesalahan paling utama adalah mereka melalaikan tahun Sabat atas tanah. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua ini, yaitu segera ulasan bagian akhir dari bagian pertama kemarin. Sekarang kita lihat ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh, ya. Perhatikan ayat yang ketiga, ya. Ini adalah ayat yang ketiga adalah berbicara tentang Daniel berada di Babel, ya. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh di sini adalah berbicara tentang perintah Raja Nebukadnezar terhadap kepala pengawal istana atau Aspenas namanya, ya. Perhatikan ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, ya. Nah, itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa Kasdim. Perhatikan, ya. Di sini ayat 4 menyatakan bahwa orang-orang yang diperintahkan perintah raja kepada Aspenas, ya, pilihlah, ambillah, carilah orang-orang yang dari keturunan raja dan keturunan bangsawan. Mereka yang mempunyai skillful, ya. Mereka mempunyai keahlian dalam berbagai macam ilmu, ya. Nah, saudara, kita lihat Raja Nebukadnezar, raja yang tidak kenal Tuhan, orang tidak percaya Tuhan, ya. Di dalam kerajaannya dia ingin memakai orang-orang yang skillful. Bagaimana dengan kita?
Kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya, warga-warga kerajaan Allah yang dipakai Tuhan. Kita juga harus memiliki skillful, saudara. Menjadi seorang hamba Tuhan itu nggak asal-asalan. Jangan sampai kita menyampaikan kebenaran firman Allah itu menyimpang dari konteksnya. Ada beberapa banyak pengajaran sesat muncul diakibatkan kenapa? Tidak skillful. Hamba Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan itu harus orang yang cerdas, saudara. Ya, harus orang yang cerdas. Kerajaan dunia saja seperti kerajaan Babel membutuhkan orang-orang yang cerdas, orang-orang muda. Ya, cerdas mereka. Kalau saya simpulkan ayat yang keempat ini adalah mereka orang-orang yang memiliki skillful. Saudara tahu, ada beda antara TKI yang punya skillful dan cuma pekerja biasa. Ya, kualitas berbeda, kapasitas berbeda, gaji mereka pun berbeda. Tapi kita tidak dalam pelayanan pekerjaan Tuhan tidak berbicara gaji. Ya, seorang hamba Tuhan harus memiliki skillful, menjaga kemurnian pengajaran kebenaran firman Allah, harus memiliki kemurnian. Pertama motivasi yang murni, kemudian memiliki kapasitas, memiliki skillful. Ya, jangan anggap remeh menjadi pelayan Tuhan, saudara. Asal saudara sudah bisa tahu baca firman Tuhan, bawa firman Tuhan, hati-hati. Seringkali hamba-hamba Tuhan yang kurang skillful, bukan merendahkan hamba Tuhan yang kurang skillful ya, tapi betapa pentingnya kita harus sediakan hati untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sebab pengajaran-pengajaran sesat bukan dilahirkan oleh orang-orang yang bodoh, ya, seperti Children of God, ya, the satanic church, ya, kemudian saksi Yehova, ya, Mormonisme. Ada bidat-bidat itu pendiri-pendirinya. Ada juga yang bernama Christian Science. Pendirinya bukan orang-orang bodoh, orang pintar, saudara. Namun saudara mungkin tidak memiliki skillful yang menurut ukuran akademik tidak memadai. Tetapi kalau saudara memiliki hati yang murni, ada guru yang akan menuntun saudara, Roh Kudus. Kalau saudara dituntun oleh Roh Kudus, maka hikmat Tuhan akan berikan. Saudara bayangkan, ini satu contoh. Orang yang tidak punya skillful tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Siapa itu? Bezalel dan Aholiab. Mereka waktu keluar dari Mesir, mereka itu status mereka sebagai budak, tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi selain Musa. Ya, Musa yang menimba semua ilmu di negeri Mesir, semua ilmu. Jadi Musa seorang skillful, seorang pelayan Tuhan yang skillful. Tetapi Bezalel dan Aholiab mau membangun kemah tabernakel, kemah suci di padang gurun. Itu mereka orang seorang budak. Tetapi lihat Tuhan menanamkan apa? Keahlian, kepandaian dalam membangun satu kemah suci. Dan saudara tahu kemah suci yang dibangun oleh Bezalel dan Aholiab itu merupakan blueprintnya bait Allah Salomo. Cuman ukurannya ada semakin besar. Kalau kemah suci yang dibangun oleh Bezalel dan Aholiab, di sana kaki dian cuma satu. Ya. Tetapi bait Allah Salomo yang blueprintnya diambil dari mana? Dari kemah suci. Di dalam bait Allah Salomo ada 10 kaki dian emas. Saya mau nyatakan bahwa bukan berarti tidak penting. Bukan berarti tidak penting saudara yang tidak memiliki kepandaian akademik sampai mungkin S1, S2, S3 dan seterusnya. Tetapi kalau saudara tidak memiliki tuntutan akademik seperti itu, tidak memiliki skillful, jangan lupa ada guru kita yang agung, Roh Kudus, akan memberikan hikmat dan kepintaran sehingga kemah suci itu menjadi blueprintnya baik Allah Salomo. Jadi betapa pentingnya menjadi hamba Tuhan, harus berhati-hati saudara. Kita harus banyak belajar, ya. Murid-murid 12 murid 3,5 tahun, ya. Kuliah praktek bersama dengan Yesus 3,5 tahun. Saudara pikir mereka nggak mengikuti pendidikan akademik? Guru besarnya pada waktu itu Yesus, 12 rasul. Ya, jadi kita walaupun tidak memiliki memenuhi syarat secara akademik, kita tidak memiliki skillful, memiliki ilmu dan sebagainya, ya. Tapi mari kita tetap mengandalkan Roh Kudus, saudara. Amin, saudara. Kalau Roh Kudus yang pimpin, yang tuntun kita tidak salah. Haleluya. Jangan sampai kita asal-asalan menjadi hamba Tuhan. Seperti saya katakan tadi, orang-orang yang pendiri-pendiri ajaran sesat, mereka adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas, ya. Siapa yang tidak kenal dengan David Moses, ya, pendiri Children of God.
Siapa yang tidak kenal dengan The Satanic Church, Charles Taze Russell? Siapa yang tidak mengenal dengan Joseph Smith, pendiri Mormonisme? Siapa yang tidak kenal dengan Christian Science, pendiri Christian Science? Ya, jadi hati-hati sudah, jangan mengandalkan kemampuan kita manusia. Walaupun kita mempunyai skillful, tapi yang paling utama jangan lupa mengandalkan Roh Kudus. Itu hebat. Sebab bukan kita yang bekerja, Tuhan yang bekerja. Tuhan yang memakai akal kita, pikiran kita, supaya kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemudian ayat yang keempat tadi bagian yang akhir berkata, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudaraku, untuk menjadi pekerja, ya, untuk bekerja pada Nebukadnezar, mereka harus mempelajari tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudara tahu apa artinya itu? Mereka diindoktrinasi supaya mereka memiliki pikiran dan bahasa orang Kasdim. Ya, apa artinya? Mereka punya mindset dirubah. Ya. Orang yang bekerja kepada Nebukadnezar harus diajari tentang tulisan orang Kasdim dan bahasa orang Kasdim. Mindset dirubah. Hati-hati saudara. Kalau kita menjadi seorang hamba Tuhan, ada kebenaran firman Allah yang selama ini kita lihat salah diajarkan orang. Jangan sampai mindset kita dirubah oleh pemahaman orang. Marilah kita tetap belajar kebenaran firman Allah yang original, yang murni dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, kita tidak boleh menjadi serupa dengan orang-orang Kasdim. Kita harus menunjukkan, ya, Daniel, Sadrak, Daniel, Misael dan Asaria tetap, walaupun mereka dirubah begitu rupa, mereka tetap menunjukkan jati diri, identitas mereka. Roma 12 ayat 2 berkata, ya, Roma 12 ayat yang kedua kita akan baca. Jadi Daniel, Hananya, Misael dan Asaria, mereka harus belajar 3 tahun di Babel, belajar tentang tulisan Babel dan bahasa Babel. Ya, perhatikan Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ya. Demikian firman Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setelah kita dilahirkan kembali, jangan lagi memiliki pola pikir duniawi, mindset duniawi. Ini bahaya. Daniel, Hananya, Misael dan Asaria, mereka harus belajar selama 3 tahun mempelajari tulisan Kasdim, bahasa Kasdim. Haleluya. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, mari, sekarang kan ada Google. Belajarlah dari Google. Banyak yang saudara mungkin tidak memiliki literatur yang lengkap seperti Hebrew, Alkitab bahasa Ibrani, ya, Yunani Koine, ya, Interlinear, ya, Strong Concordance, mungkin saudara tidak punya. Kan ada Google yang bisa membantu saudara. Saudaraku yang kekasih, hati-hati. Bahasa harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya, mempelajari Alkitab Perjanjian Lama memerlukan 2 bahasa minimal, bahasa Ibrani dan bahasa Aramik. Mempelajari bahasa Perjanjian Baru harus menguasai minimal bahasa Yunani, ya. Karena di situ juga ada 2 bahasa yang dipakai, ya. Bahasa Yunani pada umumnya, tapi doa Bapa kami itu waktu Yesus mengajarkan itu dipakai bahasa Aramik, saudara, ya. Jadi makanya kata Bapa itu menunjukkan tentang keitiman antara orang percaya dengan Tuhannya, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, mari jangan sampai kita mengubah kebenaran firman Allah demi yang lain. Contoh, selama ini kita diajar, ya, ada Alkitab lain menulis tentang Tuhan, huruf besar semuanya, Yahweh itu dengan kata Allah. Kemudian Yesus itu dengan menuju kepada Yesus itu adalah pakai kata Yesus. Ya, pengajaran sekarang yang berkembang. Ya, kalau ada kata Allah jangan sebut Allah, mesti disebut Yahweh. Ya, kemudian terhadap Yesus nggak boleh disebut Yesus, Yesua Hamasiah. Hati-hati. Ya, mereka mulai merubah bahasa, ini bahaya. Ini ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Betul, itu adalah bahasa asli Alkitab.
Tetapi Allah kita Allah yang kontekstual. Seolah-olah Allah itu hanya miliknya orang Israel, orang Ibrani. Allah itu Allah yang kontekstual. Allah segala bangsa. Jadi kita jangan mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang coba merujak kembali ke bahasa asli dengan motivasi yang berbeda. Seolah-olah kalau tidak menyebut nama Yahweh, menyebut nama Allah, kita berdosa. Seolah-olah kalau kita menyebut Yesus, tidak menyebut Yesus, seolah-olah kita sesat. Hati-hati. Pengajaran akhir zaman, kalau kita tidak teliti, kita tidak kritis. Hati-hati. Ibrani 2 ayat 1 berkata, jangan kamu terbawa arus. Ya, kita harus lebih teliti. Mari kita lihat Ibrani 2 ayat yang pertama. Hati-hati saudara. Ya. Kita nggak boleh main-main dengan Tuhan. Harus sungguh-sungguh. Dan harus kita memiliki ketelitian. Ya. Ibrani 2 ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan. Ya, apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus pengajaran sesat. Kita harus teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Siapapun yang hormat, termasuk saya. Saudara harus memperhatikan dengan teliti. Apakah masih Alkitabiah yang saya khotbahkan atau bukan? Kalau enggak, saudara akan terbawa arus pengajaran sesat yang sedang saya sampaikan. Ya, puji Tuhan, kita harus selalu mengandalkan Roh Kudus. Ayat yang kelima, kita akan teruskan pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati. Jadi mari saudara yang kekasih, kita jangan lupa kita punya skillful, puji Tuhan pakai untuk kemuliaan Allah. Kita tidak punya skillful, andalkan Roh Kudus biar nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan-pelayanan kita. Jangan kita memiliki pola pikir yang baru, mindset yang baru yang telah diubahkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri renungan ini kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan.